Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi pada seri kuliah informatika di mana kita masih membahas tentang materi fundamental matematika. Di mana pada kali ini kita akan membahas tentang induksi matematika. Ini kelanjutan dari pembahasan tentang fungsi, himpunan, kemudian baris dan deret. Dan ini adalah kelanjutan dari dua materi tersebut. Materi yang akan dipelajari kali ini, yang pertama adalah tentang pembuktian dengan menggunakan induksi matematika. Kemudian yang kedua nanti juga akan ada beberapa contoh kasusnya. Sebelumnya kita akan melihat pengertian apa sih itu induksi matematika. Kita lihat di sini. Induksi matematika umumnya digunakan untuk pembuktian pernyataan yang berkaitan dengan bilangan asli. Jadi nanti akan sebuah ada pernyataan dan nanti dengan menggunakan induksi matematika kita akan membuktikan pernyataan tersebut apakah benar atau salah. Ya, dengan apa? Dengan menggunakan beberapa teknik ya. Misalkan pada contohnya di sini ada sebuah pernyataan yang menyatakan bahwasanya untuk semua bilangan asli n pangkat 3 dikurangi n selalu habis dibagi 3. Jadi untuk semua bilangan asli ada pernyataan yaitu n pangkat 3 dikurangi n itu akan selalu habis dibagi 3. Nah, di sini ini yang akan kita buktikan apakah benar untuk setiap bilangan asli pernyataan n pangkat 3 dikurangi n itu selalu habis dibagi 3. Nah, ini akan dibuktikan. Dan kemudian misalkan pada contoh 2 itu ada pernyataan bahwasanya total n bilangan asli pertama adalah n dalam kurung n plus 1 kurung tutup dibagi 2. Jadi nanti ada pernyataan bahwasanya jika kita menjumlahkan sejumlah n bilangan asli pertama, maka jumlahnya itu sama dengan n dalam kurung buka n plus 1 kurung tutup bagi 2. Di mana n adalah jumlah bilangan asli. Misalkan n-nya sama dengan 4 berarti ya nanti kita akan menjumlahkan 4 bilangan asli yang pertama. Nanti apakah hasilnya sama dengan pernyataan ini ya, n dalam kurung n plus 1 kurung tutup bagi 2. Nah, itu akan dibuktikan dengan cara apa? Dengan cara menggunakan induksi matematika. Dan di sini yang perlu digarisbawahi, jika induksi matematika ini hanya digunakan untuk membuktikan kebenaran terhadap sebuah pernyataan ataupun rumus dan tidak digunakan untuk apa? Untuk menurunkan rumus ya. Jadi kita tidak akan menurunkan rumus, tapi kita hanya untuk apa? Untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan. Nah, misalkan nanti ini yang akan kita bahas sebagai studi kasusnya. Ya, ada contoh 1 dan contoh 2. Nanti kita akan membuktikan kebenarannya dengan menggunakan teknik induksi matematika. Ide dasarnya, pernyataan benar untuk n sama dengan 1. Jadi nanti untuk setiap pernyataan itu akan kita cek ya. Cek bahwasanya untuk n sama dengan 1 itu benar ya. Jadi n-nya sama dengan 1 itu benar. Kemudian jika pernyataan untuk n sama dengan 1 benar, maka untuk n sama dengan 2 juga benar. Ya. Misalkan tadi ya contohnya yang tadi adalah jumlah n bilangan asli pertama itu sama dengan n dalam kurung n plus 1 dibagi 2. Nah, ketika n-nya kita ganti dengan 1, maka pernyataan itu bernilai benar. Nah, jika pernyataan benar untuk n sama dengan 1, maka benar untuk n sama dengan 2. Jadi, jika n sama dengan 1 itu ternyata benar. Oh, kita cek dengan n sama 2. Apakah benar atau tidak? Dan ini harus benar. Kemudian, jika pernyataan benar untuk n sama dengan 2, maka benar juga untuk n sama dengan 3. Jika pernyataan benar untuk n sama dengan 3 benar, maka benar juga untuk n sama dengan 4 dan seterusnya. Ya. Sehingga jika pernyataan benar untuk n sama dengan k, ya, maka benar untuk n sama dengan k plus 1. K ini sesuai apa? Dianggap k ini adalah
jumlah tertentu. Maka jika n sama dengan k benar, maka untuk k plus 1 sama dengan benar juga. Ya, misalkan kalau di sini ya k-nya sama dengan 1, maka benar juga untuk k plus 1, yaitu 2 plus 1, 1 plus 1 sama dengan 2. Di sini k-nya misal n sama dengan 2, 2 adalah k-nya, maka benar untuk n sama dengan k plus 1, k-nya tadi 2 plus 1 sama dengan 3 dan seterusnya. Jadi di sini ide dasarnya seperti ini loh, seperti efek domino ya. Misalkan kalau kita kan kadang sering melihat video-video tuh ya, ada domino yang dijejerkan, kemudian yang pertama kita robohkan, maka nanti semuanya tuh akan roboh sampai akhirnya seperti itu. Jadi di sini pembuktiannya bahwasanya ya kita cek pertama kali dengan n sama dengan 1. Kalau ini benar, maka nanti harusnya untuk n1 plus 1 juga benar ya, dan seterusnya seperti itu. Kemudian bagaimana cara langkah-langkah pembuktiannya? Langkah-langkah pembuktiannya yang pertama, untuk membuktikan bahwa pernyataan F itu benar, untuk bilangan asli N adalah yang pertama, kita anggap saja kita gunakan basisnya. Ya, basisnya itu bagaimana? Kita akan menunjukkan bahwasanya pernyataan itu benar untuk apa? Untuk N sama dengan 1. Ya. Tadi ide dasarnya adalah pernyataan itu benar untuk N sama dengan 1. Kemudian, kalau benar, baru kita gunakan langkah berikutnya adalah langkah induksi. Ya, induksi untuk menunjukkan bahwasanya pernyataan itu benar untuk n yang kesekian kayak gitu. Dan di sini kita asumsikan pernyataan benar untuk n sama dengan k. Kemudian berdasar asumsi ini ya, n sama dengan k, kita akan menunjukkan bahwasanya n sama dengan k plus 1 itu juga harus benar. Ya. Jadi yang pertama basisnya adalah n sama dengan 1, itu harus benar. Kemudian kita bikin asumsi dengan n sama dengan k, itu juga harus benar. Kemudian berdasarkan asumsi ini, kita juga akan menunjukkan bahwasanya n sama dengan k plus 1 itu juga harus benar. Ya, seperti itu. Jadi langkah-langkah pembuktiannya ada dua ya. Udah utama yang pertama adalah dengan basisnya kita menunjukkan bahwasanya pernyataan itu benar untuk n sama dengan 1. Kemudian langkah kedua adalah kita lakukan induksi matematikanya di sini. Pertama kita buat asumsi pernyataan itu benar untuk n sama dengan k. Lalu berdasarkan asumsi ini kita akan menunjukkan bahwasanya n sama dengan k plus 1 itu juga harus benar. Ini langkah-langkahnya. Ada catatan khusus tentang pembuktian ini yaitu adalah basis ini tidak harus sama dengan 1 ya, nanti sesuai dengan pernyataannya, apakah pernyataan itu menggunakan basis yang sudah ditentukan atau tidak seperti itu. Jadi basis di sini tidak harus 1 ya. Kadang-kadang diperlukan basis adalah dengan menggunakan bilangan selain 1. Nanti kita akan ada beberapa kasus yang menggunakan basis yang tidak sama dengan 1, seperti itu. Oke, misalkan tadi ada contoh ya, contoh 1 itu akan kita lakukan pembuktiannya di sini ya. Di sini kita akan membuktikan contoh 1 bahwasanya n pangkat 3 dikurangin n adalah bilangan kelipatan 3 untuk semua n adalah bilangan asli ya. Contoh 1 tadi bilang bahwasanya untuk setiap bilangan asli, n pangkat 3 min n itu akan habis dibagi 3 atau merupakan bilangan kelipatan 3 ya, untuk semua n di mana n ini adalah untuk bilangan asli. Kemudian kita gunakan basis sama dengan 1 ya. Di sini tidak ada keterangan basisnya berapa, sehingga kita gunakan basisnya sama dengan 1 ya, angka pertama pada bilangan asli. Maka n sama dengan 1 ini akan kita masukkan ke dalam pernyataan ini ya. Kemudian kita cek apakah nanti hasilnya berupa kelipatan 3 atau bukan. Oke, kita masukkan. Maka ketika basisnya sama dengan n sama dengan 1, n ini kita masukkan ke dalam persamaan sehingga menjadi 1 pangkat 3 dikurangi 1 ya. 1 pangkat 3 sama dengan 1, kemudian 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Dan 0 itu habis dibagi 3 sehingga dapat dikatakan bahwasanya ya untuk basis n sama dengan 1, pernyataan ini benar
ya. Karena akan menghasilkan nilai 0 dan 0 itu juga merupakan bilangan kelipatan 3 seperti itu. Kemudian berikutnya kita akan melakukan proses induksinya di sini ya. Yaitu yang pertama kita bikin asumsi ya. Kita bikin asumsi berlaku untuk n sama dengan k ya. Tadi di sini biasanya n sama dengan 1. Di sini asumsinya adalah n sama dengan k. Maka k pangkat 3 dikurangi k itu akan habis dibagi 3 ya. Karena di sini n sama dengan k, karena tadi pernyataannya adalah n pangkat 3 dikurangi n, maka n-nya ini kita ganti dengan 3 ya. Kok 3? Sorry, untuk n-nya ini kita ganti dengan k ya. N-nya ini akan kita ganti dengan k ya. N sama dengan k, kalau di sini n pangkat 3 dikurangi n, maka di sini untuk asumsinya maka k pangkat 3 dikurangi k ya. Ini akan habis dibagi 3. Ini asumsinya. Untuk itu, maka kita akan membuktikan bahwasanya jika n sama dengan k plus 1 itu harus benar ya. Kita untuk membuktikannya bahwasanya untuk n sama dengan k plus 1 itu harus benar. Maka untuk itu diperoleh seperti ini pernyataannya ya. Yaitu k plus 1 pangkat 3 dikurangi k plus 1. Dari mana? Kita lihat di sini ya. Di sini n sama dengan k plus 1. Tadi pernyataannya adalah n pangkat 3 dikurangi n. Maka n-nya ini kita ganti dengan k plus 1 sehingga k plus 1 pangkat 3 dikurangi. Terus n-nya kita ganti dengan k plus 1 lagi. Sehingga menjadi k plus 1 pangkat 3 dikurangi k plus 1. Itu untuk yang di sini ya. Untuk n sama dengan k plus 1. Nah, ini yang akan ini menjadi kuncinya ya. Ini akan kita buktikan. Kalau ini benar, maka pernyataan ini benar ya. Karena tadi ketika kita cek dengan basis n sama dengan 1, nilainya juga benar. Maka di sini ini yang akan kita cek ya. Kemudian kita gunakan perkalian seperti biasanya ya. K plus 1 pangkat 3 hasilnya seperti ini ya. K pangkat 3 ditambah 3K pangkat 2 tambah 3K tambah 1. Kemudian dikurangi K plus 1 di sini. Jadi di sini hasil perkaliannya dan ini dikurangi K plus 1. Karena ini negatif maka menjadi dikurangi K dikurangi 1 ya. Ini K dalam kurung terus ini ada negatifnya. Sehingga menjadi seperti ini ya. K pangkat 3 ditambah 3K pangkat 2 ditambah 3K plus 1 dikurangi K dikurangi 1. Kemudian hasilnya adalah seperti ini ya. Ini kita pindah seperti biasanya. Seperti ini. Dan hasilnya adalah K pangkat 3 dikurangi K plus 3K kuadrat plus 3K di sini ya. Sehingga dari sini kita kumpulkan, terus ini kita pisah-pisah dengan tanda kurung, sehingga di sini menjadi K pangkat 3 dikurangi K ditambah 3 kali K pangkat 2 ditambah K ya. Ini tiganya kita keluarkan ya. Jadi 3 kali K pangkat 2 plus K. Nah, di sini pernyataan akhir di sini ya. Ingat ya di sini untuk negatif K itu tidak kita langsung gabungkan dengan 3K karena nanti apa? Nanti kita akan gunakan untuk pembuktian ya. Kalau kita langsung nanti itu akan hasilnya akan berbeda ya. Karena di sini kenapa kok kita kurung dan hasilnya seperti ini? Nah, di sini akan kita cek di sini ya. Di sini yang biru dan yang merah ini sama-sama habis dibagi 3. Kenapa? Kita cek di sini. K pangkat 3 dikurangi K itu akan habis dibagi 3. Ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan asumsi. Ya. Di sini asumsinya seperti ini. Ya. Kita bikin asumsi untuk N sama dengan K, maka K pangkat 3 dikurangi K itu habis dibagi 3. Ya. Nih. Maka, dan kita buktikan dengan menggunakan basis N sama dengan 1 ya, hasilnya habis dibagi dengan 3. Ya. Kemudian yang merah kita cek. Yang merah, ya di sini ada 3 kali K pangkat 2 tambah K itu habis dibagi 3 ya. Karena K adalah bilangan asli ya. Dan kenapa kok habis dibagi 3? Karena di sini
hasilnya di sini, ya, hasilnya di sini, karena ini adalah bilangan asli, maka hasil dari K kuadrat ditambah K, kemudian kita kalikan dengan 3, maka dia akan otomatis menjadi apa? Bilangan kelipatan 3, ya. Bilangan kelipatan, karena di sini akan dikalikan dengan 3. Ya, ini kuncinya di sini, di tiganya sini. Misalkan hasilnya dari sini adalah 1, maka 3 kali 1, ya, hasilnya adalah bilangan kelipatan 3. Ya. Misalkan hasilnya di sini 2, maka 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka hasilnya juga sama dengan 6. Sehingga setiap bilangan asli yang dikalikan dengan 3, maka merupakan bilangan kelipatan 3. Sehingga dari sini, ya, di sini kita sudah membuktikan bahwasanya untuk N sama dengan K plus 1, kita buktikan dengan metode induksi, hingga hasilnya adalah termasuk bilangan kelipatan 3, sehingga pernyataan ini terbukti benar, ya, ketika dicek dengan basis N sama dengan 1, kemudian dicek dengan menggunakan induksi, ya, untuk N sama dengan K plus 1, sehingga ini terbukti, ya, bahwasanya ini adalah benar. Kemudian tadi yang di contoh yang kedua, ini juga akan kita cek, ya, kita akan buktikan untuk yang contoh 2 di sini. Untuk yang nomor 2, ini untuk membuktikan contoh 2 bahwa total N bilangan asli pertama adalah N dalam kurung N plus 1 dibagi 2. Artinya apa? Ketika kita menjumlahkan sejumlah N bilangan asli pertama, maka jumlahnya itu akan sama dengan pernyataan ini, ya, N kali N plus 1 bagi 2. Pertama seperti bisa kita akan mengecek dengan basisnya, ya, di sini, ya. Kita akan cek dengan basisnya, di mana basisnya sama dengan 1. 1 N sama dengan 1 akan kita masukkan ke dalam pernyataan ini, ya. Sehingga hasilnya totalnya adalah 1, ya. Dari mana? Dari sini, ya. 1 dalam kurung 1 ditambah 1 dibagi 2, ya, karena N-nya sama dengan 1 di sini. Sehingga 1 dikali 1 tambah 1, 2. 1 dikali 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Maka totalnya adalah 1. Ya, kenapa? Karena ya total bilangan asli pertama, ya, yang ke 1 N sama dengan 1 ini adalah 1. Seperti itu. Lalu kita gunakan induksi, ya. Pertama kita bikin asumsinya terlebih dahulu, ya. Berlaku untuk N sama dengan K. Maka 1 ditambah 2 tambah 3 tambah sekian ditambah K sama dengan K dalam kurung K plus 1 dibagi 2. Ya. Di sini N-nya tinggal kita ganti dengan K, ya, karena di sini N sama dengan K. Ya. Sama dengan K dalam kurung K plus 1 dibagi 2. Maka untuk N sama dengan K plus 1, maka seharusnya menjadi seperti ini, ya. 1 per 2 per 3 per 3 plus K, kemudian ditambah K plus 1. Sama dengan K plus 1, ya, karena N-nya sama dengan K plus 1, ya, N-nya di sini. Jadi K plus 1, kemudian dalam kurung K plus 1 tambah 1 dibagi 2, ya. Jadi ini kan kalau di sini kan N plus 1, maka di sini ya K plus 1 ditambah 1 dibagi 2. Dan ini akan kita buktikan kebenarannya, ya, untuk N sama dengan K plus 1 di sini. Sehingga hasilnya seperti ini. Dan di sini akan kita hitung dari sisi kirinya dan sesuai dengan asumsinya seperti ini, ya. Ini sesuai dengan asumsinya, ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah sekian tambah K tambah K plus 1 sama dengan K dalam kurung K plus 1 dibagi 2 ditambah K1 di sini. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini, ya. K dalam kurung K plus 1 dibagi 2, ya, di sini ditambah K plus 1. Nah, ini akan kita hitung di sini. Sama dengan K dalam kurung K plus 1 bagi 2 ditambah 2
dalam kurung K plus 1 dibagi 2 ya. Kenapa bisa seperti ini ya? Karena di sini kita samakan penyebutnya ya. Ini dibagi 2, maka di sini pun juga akan kita samakan penyebutnya menjadi dibagi 2 sehingga hasilnya adalah 2 dikali K plus 1 dibagi 2 ya. Kemudian kita jadinya seperti ini. Terus kita hitung perkaliannya menjadi seperti ini ya. K kuadrat plus K ditambah 2K plus 2 di sini. Terus dibagi 2, maka hasilnya adalah K kuadrat ditambah 3K ditambah 2 ya. K plus 2K sama dengan 3K di sini. Terus ini kita faktorkan di sini, hasilnya adalah K plus 1 dikali K plus 2 dibagi 2 ya. Terus ini biar sama dengan proses induksinya tadi yang kita cari adalah K dalam kurung K plus 1 dibagi 2 ditambah K1 ya, di sini, yang sini ya, seperti itu. Sehingga di sini hasilnya adalah K plus 1 dikali dalam kurung K plus 1 ditambah 1 ya. Di sini yang K plus 2 ini kita pecah di sini biar apa? Biar sama dengan ini ya, biar sama dengan proses induksinya tadi ya. Untuk K plus 1 kan yang kita cari seperti ini. Ya, ternyata dari perhitungan ini menghasilkan pernyataan yang sama dengan yang di sini ya, yaitu K plus 1 dalam kurung K plus 1 tambah 1 dibagi 2 ya. K plus 1 tambah 1 ini dari sini ya, karena di sini K plus 2 ya, maka menjadi sama halnya dengan K plus 1 dalam kurung K plus 1 di sini. Sehingga ya terbukti ya bahwasanya tadi ya untuk total N bilangan asli pertama itu sama dengan apa? Sama dengan N dalam kurung N plus 1 dibagi 2 ya, terbukti di sini. Kemudian kita pindah ke contoh yang berikutnya ya. Di sini ada contoh 3. Kita akan membuktikan bahwasanya total N bilangan ganjil pertama itu sama dengan N kuadrat. Artinya apa? Artinya ketika kita dihadapkan dengan bilangan asli, kemudian kita ingin menjumlahkan N bilangan ganjil yang pertama. Maka nanti hasilnya sama dengan N kuadrat di sini. Artinya seperti ini ya. 1 ditambah 3 tambah 5 tambah sekian, kemudian tambah 2N min 1 itu sama dengan N kuadrat ya. N kuadrat. Kenapa 2N min 1? Karena 2N 1 adalah ini untuk apa? Untuk mendapatkan jumlah ini ya, mendapatkan bilangan ganjilnya ya. Misalkan untuk bilangan ini ganjil yang kedua ya. Bilangan ganjil yang kedua berarti N sama dengan 2. Ya, kita masukkan dalam rumus ini ya. 2 kali 2 dikurangi 1 sama dengan 3. Sini seperti ini. Jadi di sini kita akan membuktikan bahwasanya total N bilangan ganjil pertama itu adalah N kuadrat. Oke, seperti biasa kita coba mulai dari basisnya ya. Basisnya N sama dengan 1. Maka totalnya sama dengan 1. Dari mana ya? Kita gunakan di sini ya. N kuadrat. N sama dengan 1. 1 kuadrat. Berarti sama dengan 1. Kenapa ya? Kita lihat ya di sini totalnya ya. Total N bilangan ganjil pertama karena 1 ya berarti totalnya adalah 1 ya. Oke, misalkan kita tambahkan dengan 3 ya berarti N-nya sama dengan 2. Ya, 1 tambah 3 sama dengan 4. Oke, kalau N sama dengan 2 bagaimana ya? Tinggal 2 kuadrat. Ya, N-nya sama dengan 2, maka 2 kuadrat sama dengan 4. Sama hasilnya ya, 1 tambah 3 sama dengan 4. Oke, kita cek lagi dengan N sama dengan 3. Ya, N sama dengan 3 berarti kita akan menjumlahkan 3 bilangan ganjil yang pertama. Oke, kalau kita dengan menggunakan cara manual ya 1 tambah 3 tambah 5. Sama dengan berapa? Sama dengan 9. Jadi N-nya sama dengan 3. Terus misalkan kita masukkan ke dalam pernyataan ini, ya. N sama dengan 3. Berarti 3 kuadrat sama dengan 9. Seperti itu. Terus apakah ini berlaku untuk seterusnya? Ya, kita gunakan proses induksi di sini, ya. Tadi kita sudah bisa menggunakan basis dan hasilnya adalah benar. Kemudian di sini kita akan menggunakan langkah induksinya di sini.
Pertama biasa ya kita bikin asumsi terlebih dahulu, maka untuk yang di atas ini juga berlaku untuk N sama dengan K, ya. Maka 1 tambah 5, 1 tambah 3 tambah 5 tambah sekian, tambah 2K min 1 sama dengan K kuadrat di sini. Ya, karena untuk di sini kan pernyataannya kan 2M min 1 sama dengan N kuadrat di sini ya. Maka di sini tinggal N sama dengan, karena di sini N sama dengan K ya, di sini kita tinggal ganti dengan K ya, 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Kemudian untuk N sama dengan K plus 1 akan dibuktikan ya bahwa 1 tambah 5 tambah sekian tambah 2K min 1 ditambah 2K plus 1 min 1 sama dengan K plus 1 kuadrat ya. Di sini jangan bingung ya, pertama kan hasilnya adalah untuk N sama dengan K itu adalah 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Karena N-nya sudah akan diubah dengan K plus 1, maka ya berarti di sini misalkan K kuadratnya menjadi K plus 1 kuadrat ya. Terus di sini di bagian kirinya akan kita tambahkan dengan apa? Dengan 2K plus 1 dikurangi 1 ya. Karena di sini sudah sampai di 2K min 1 ya, bahkan di sini akan kita tambahkan lagi menjadi 2 dikali K plus 1 min 1 karena kita akan mencoba meraih di bilangan yang berikutnya ya. Kalau di sini juga pada bilangan K ya N sama dengan K, maka di sini N sama dengan K plus 1. Lah, ini yang akan kita buktikan di sini. Jadi ini nanti yang akan kita buktikan ya untuk N sama dengan K plus 1, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah setengah tambah 2K min 1 tambah 2 dalam kurung K plus 1 dikurangi 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Itu yang akan kita buktikan. Sesuai dengan asumsi, tadi asumsinya seperti ini ya. Asumsinya 1 tambah 3 tambah 5 tambah sekian tambah 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Maka di sini kita akan menambahkan apa? Kita akan menambahkan kedua ruas ya, ruas sisi kiri dari sama dengan dan ruas kanan setelah sama dengan apa? Dengan UK plus 1 artinya apa? Dengan elemen untuk berikutnya ya, elemen untuk K plus 1 ya. Untuk elemen K plus 1 kita tambahkan untuk di sini dan di sininya. Sehingga ya hasilnya seperti ini ya. Jadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah sekian tambah 2K min 1 ya, ini sesuai dengan asumsinya. Terus kita tambahkan dengan elemen K plus 1, elemen K plus 1-nya ya ini ya 2 kali K plus 1 dikurangi 1. Ini untuk apa? Untuk mendapatkan elemen berikutnya setelah apa? Setelah 2K min 1 ini. Terus di sini hasilnya sama dengan K kuadrat ya ditambah dengan 2K plus 1 dikurangi 1 di sini. Sehingga hasilnya seperti ini ya. Di sini yang akan kita anu di sini 2K plus 1 menjadi ya 2 kali K berarti 2K plus 1 berarti 2 kali plus 1 sama dengan plus 2 dikurangi 1. Terus hasilnya di sini 2K plus 2 min 1 hasilnya adalah 2K plus 1. Ya, di sini tetap dulu, yang di sini tetap, nanti yang akan kita cari ya sebelah kanannya di sini. Sehingga di sini ya K kuadrat plus 2K plus 1 ini ketika kita faktorkan maka hasilnya menjadi perkalian seperti ini ya. K plus 1 kuadrat ya. Jadi dari K kuadrat plus 2K plus 1 ini kalau kita faktorkan maka hasilnya menjadi perkalian K plus 1 kuadrat ya. Sehingga kita cek di sini ya, kita cek di sini. Di sini hasil terakhirnya adalah 1 tambah 5 tambah sekian tambah 2K min 1 ditambah 2K plus 1 min 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Dan di sini hasilnya sama dengan seperti yang di sini ya, yang akan kita buktikan. Tadi kita dengan N sama dengan K plus 1 kita akan buktikan bahwasanya terjadi pernyataan seperti ini.
Kemudian setelah kita gunakan cara induksi, ternyata menghasilkan persamaan yang sama ya dengan yang akan kita buktikan. Sehingga karena ini sama dengan yang ini, maka ya terbukti bahwasanya tadi itu pernyataan tadi bahwasanya eh, jumlah dari n bilangan ganjil yang pertama itu sama dengan n kuadrat. Ya, di situ. Jadi di sini sudah terbukti. Oke, di sini saya tambah lagi untuk contoh yang keempat. Ya, contoh yang keempat. Di sini kita akan berhubungan dengan deret geometri. Ya. Contoh yang keempat ini buktikan bahwasanya deret geometri dengan R ya tidak sama dengan 1 berlaku. Masih ingat ya, R itu apa? R itu adalah rasio atau perbandingan antar elemennya. Ya, jadi dengan deret geometri dengan rasionya atau perbandingan elemennya itu kurang dari tidak sama dengan 1, maka berlaku pernyataan ini ya. Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 kurangi R ya. Nanti kalau masih lupa silakan buka lagi materi tentang deret geometri. Oke, sekarang kita akan coba dengan basisnya sama dengan N sama dengan 1 ya. Sehingga hasilnya S1 ya, N-nya kita ganti dengan 1 sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat 1 dibagi 1 dikurangi R ya. Hasilnya adalah A dikali dengan 1 ya, karena R pangkat 1 sama dengan 1 ya sama halnya dengan 1 kurangi R dibagi 1 kurangi R sama dengan 1 sehingga hasilnya A dikali 1 maka hasilnya sama dengan A ya, seperti itu. Kemudian di sini lalu kita akan gunakan langkah yang induksi ya. Asumsinya berlaku untuk N sama dengan K. Maka akan menjadi seperti ini ya. SK sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat K dibagi 1 dikurangi R. Nah, untuk N sama dengan K plus 1 akan dibuktikan bahwasanya akan terdapat pernyataan seperti ini ya. S untuk K plus 1 sama dengan A dibagi 1 dikurangi R pangkat K plus 1 dibagi 1 min R. Ini yang akan kita buktikan. Sehingga seperti ini. Ini yang akan kita buktikan untuk N sama dengan K plus 1. Hasilnya seperti ini ya, kita masukkan ya. S K plus 1 sama dengan S K ditambah U K plus 1 ya. Maksudnya apa? Maksudnya untuk SK plus ini untuk jumlahnya nanti di sini untuk deretnya akan kita tambahkan dengan elemennya untuk elemen berikutnya ya dari K ini. Jadi ini ya deret sampai K. Kalau SK berarti deretnya sampai K. Ya karena di sini K plus 1 ya, maka deret itu akan kita tambahkan dengan apa? Dengan elemen ke K plus 1 ya. Sehingga hasilnya seperti ini ya. Ya, untuk SK-nya tadi kan 1A kali 1 dikurangi R pangkat K dibagi 1 dikurangi R. Ini untuk yang SK-nya. Kemudian ditambahkan dengan elemen ke K plus 1 itu untuk deret geometri seperti ini rumusnya. Ya. A dikali R pangkat K plus 1 dikurangi 1. Ya. Masih ingat kan seperti ini? Ya. Ini fungsi barisan geometri ya. Untuk elemen ke I, ya saya jelaskan sedikit. Untuk elemen ke I sama dengan A dikali R pangkat I min 1. Karena yang kita cari adalah untuk elemen K plus 1, maka hasilnya rumusnya adalah, atau fungsinya adalah A dikali R di pangkat I-nya kita ganti dengan K plus 1 dikurangi 1. Ya. Sesuai seperti ini. Ya. Kemudian kita lihat di sini A pangkat R A kali R K pangkat K plus 1 dikurangi 1 itu sama dengan A kali R pangkat K ya. Terus ini kita masukkan ke sini, maka hasilnya karena di sini ada A-nya kita keluarkan, maka menjadi A dikali dalam kurung
1 dikurangi R pangkat K dibagi 1 dikurangi R ditambah R pangkat K, ya, karena di sini A-nya sudah kita keluarkan. Lalu kita hitung di sini, ya. Di sini kita lakukan, kita samakan dulu penyebutnya, ya. Kita samakan penyebutnya adalah 1 dikurangi R. Maka di sini ya, di sini tetap ya 1 dikurangi R pangkat K dibagi 1 dikurangi R ditambah yang tadinya adalah R pangkat K menjadi R pangkat K kali 1 dikurangi R dibagi 1 dikurangi R, ya. Terus kita jumlahkan, hasilnya adalah seperti ini, ya, hasilnya, ya. 1 dikurangi R pangkat K ditambah R pangkat K dikurangi R pangkat K plus 1, ya. Ini ya, R pangkat K plus 1 di sini. Dari mana? Kita cek di sini ya. Pertama, R pangkat K dikali 1. Hasilnya adalah R pangkat K. Kemudian R pangkat K dikurangi R. R di sini artinya adalah R pangkat 1 ya. Karena pangkat 1 maka tidak tulis, tapi artinya adalah pangkat 1. Artinya apa? R pangkat K dikali dengan min R pangkat 1. Hasilnya adalah min R pangkat K plus 1 di sini. Ya. Sehingga di sini kita cek, di sini ada negatif R pangkat K dan di sini ada R pangkat K. Ketik ini maka menjadi hilang, menjadi 0, sehingga hasilnya adalah A dikali 1 dikurangi R pangkat K plus 1 dibagi 1 min R, ya. Sama hasilnya dengan ini, ya, terbukti, ya. Artinya terbukti, ya, bahwasanya untuk N sama dengan K plus 1, maka akan menghasilkan pernyataan ini setelah kita lakukan induksi, hasilnya sama, ya, menghasilkan pernyataan yang sama, sehingga terbukti, ya, untuk tadi yang ingin kita buktikan tadi. Jadi, itu tentang materi kita saat ini tentang induksi matematika. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.